untuk membahas tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya. Jadi ini perlu pemahaman Bapak Ibu dulu, kemudian nanti diterapkan. Ini bagian dari penerapan kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya dalam nanti proses belajar mengajar bisa diterapkan budaya positif ini. Jadi karena di sini ada CGP, calon guru penggerak, tentu harus memahami itu. Nah, kemudian supaya tidak makan sendiri dibagikan kepada komunitas guru. Artinya Bapak Ibu juga harus menerapkan ini nanti, bukan hanya calon gurunya, calon guru penggeraknya. Jadi semua supaya bisa menerapkan nanti. Oleh sebab itu dari program pendidikan calon guru penggerak dibuatkanlah satu program ini supaya budaya-budaya positif yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan kita, yang ada di budaya nasional bisa diangkat kembali, karena perlu untuk pembentukan karakter siswa kita. Nah, ini penting karakter ini. Kalau tidak berkarakter, nanti jadi apa gitu siswa kita? Ini yang kita harapkan alumni atau lulusan dari sekolah kita betul-betul berbudaya. Tapi budaya-budaya positif, bukan budaya-budaya barat yang bebas tidak terkendali. Tentu dengan budaya negara kita lah, yang sampai sekarang ini perkembangannya sudah bergeser ke barat-baratan. Mudah-mudahan walaupun Bangka Belitung ini suatu destinasi pariwisata, tetapi budayanya belum begitu banyak bergeser, karena masyarakatnya masih memegang teguh seperti nganggung, seperti tempat ketupat dan sebagainya masih dilaksanakan di setiap kampung masyarakat. Nah, dalam hal inilah budaya positif yang bagaimana nanti penerapannya akan dijelaskan oleh Ibu Cika Berina. Dan Bapak Ibu juga akan paham, lalu nanti diterapkan setelah paham. Jadi diskusilah kita siang hari ini, beberapa jauh nanti hasilnya, itulah nanti yang kita terapkan di sekolah kita. Begitu pengantar dari saya. Silakan kepada calon guru penggeraknya untuk menjelaskan lebih jauh dan membagi pengalamannya kepada kawan-kawan. Silakan Bu Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Sebelumnya kita sebutin dulu ya. Kalau saya beda tepuk-tepuk kok dia menang. Kalau saya bilang merah, Ibu membalas dengan biru. Kalau saya bilang biru, Ibu membalas dengan merah. Tapi kalau saya bilang warna, Ibu diem. Ya. Tes merah, biru, merah, warna. Luar biasa ya, fokus ya. Oke, masih fokus. Oke, sekali lagi saya mohon izin kepada Pak Kepala Sekolah Bapak Gutong, kepada Ibu Wakil Kesiswaan Bu Romaulina dan Ibu bagian kurikulum Ibu Emma. Saya mohon izin karena hari ini kita mati lampu ya, tidak direncanakan dan di luar kuasa saya juga. Tidak bisa saya nelfon PLN kan, kenapa tidak nih mati lampu? Coba dihidupkan sekarang, nggak bisa. Jadi saya izin sudah menitipkan kepada Bu Femi presentasi hari ini. Silakan Bapak Ibu sambil lihat di HP-nya masing-masing, boleh sambil melihat sedikit penjelasan dari saya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Kira-kira sebelum saya mulai, ketika mendengar budaya positif, apa yang
langsung terbesit di pikiran Bapak dengan Ibu? Boleh angkat tangannya. Ketika mendengar budaya kesehatan boleh. Perilaku seseorang. Perilaku seseorang. Oke, ada lagi? Boleh? Sesuatu yang baik. Boleh sampai sini? Bu Pipa, budaya Pak. Tata tertib. Tata tertib. Oke, lanjut. Ada lagi? Hah? Kebiasaan. Lagi? Bu, dari sebelah sini dong, tolong. Budaya atau Bu Pipa. Ketika mendengar budaya Kebiasaan baik. kebiasaan baik, budaya apa? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik, ya. Nah, semuanya benar ya jawabannya, semuanya benar. Cuman sedikit berbagi bahwa ketika untuk kurikulum merdeka ini terjadi banyak perubahan dalam paradigma belajar. Mungkin sebetulnya itu bukan perubahan ya, tapi memang sudah kebiasaan kita sudah tahu, tapi namanya tuh baru dikasih nama kayak P5 tuh. Sebenarnya itu sudah kita ajarkan, ya. Tapi baru aja diberi nama P5, jadi kayak sebuah barang yang baru, padahal sudah lama kita menerapkannya. Gitu. Oke. Selanjutnya coba saya mau lihat Bapak Ibu di sini ada nggak menangkap kebiasaan budaya yang tidak baik dari siswa-siswa kita? Ada. Sering mengucapkan nama orang tua. Sering mengucapkan nama orang tua, jadi kayak ngatain gitu ya. Bully lah. Membuli. Terus kalau misalkan di luar dari Pangkal Pinang atau Bangkal itu misalkan kayak berita terbaru ada murid melakukan kekerasan kepada gurunya sampai gurunya meninggal, ada murid yang melaporkan gurunya gitu kan karena cuma diingatkan misalkan sholat disuruh benar-benar tapi dianya marah ngadu ke polisi akhirnya gurunya kena pasal, kena penjara. Itu kan betapa mirisnya ya sistem pendidikan kita hari ini gitu. Nah, di sini dari program dari pemerintah kita berharap bahwa yang namanya budaya positif ini bisa membawa perubahan itu di kelas. Tentunya dengan kerjasama dari guru-guru yang menghadapi realita. Ya, kalau pemerintah kan dia kan cuma bikin peraturan, teori, tapi yang jadi garda terdepannya adalah guru-guru, ya, bukan pemerintah. Oke. Berikutnya, boleh Bu dibuka slide berikutnya. Inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, terus ada disiplin positif, lalu nanti kita belajar nilai-nilai kebajikan, lalu kita belajar kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, lalu ada posisi kontrol guru dan mitos-mitosnya nanti, lalu ada keyakinan kelas, dan terakhir nanti kita belajar segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menanggapi anak yang bermasalah dan berulang, mengubah kebiasaan dia itu dari yang buruk menjadi baik. Itu ya kan usaha kita. Waktu itu saya izin berbagi sedikit. Waktu itu kan ada pemateri, kebetulan pemateri kita ini orang yang memang membuat program ini. Nah, jadi itu kesempatan saya buat bertanya. Saya bilang gini kan kondisi, saya mau ngajar di SMA Pendos dan Tengah. Kalau kami adalah sekolah yang berisi anak-anak yang 90%-nya adalah anak-anak spesial pakai telur. Jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan ini Bu, guru-guru kami itulah segala cara, dielus lah sudah, dikasih reward sudah, dibeginikan sudah. Tapi kalau pada dasarnya di rumahnya kan nggak bisa kita kontrol. Kalau di rumahnya seperti itu bagaimana kita? Kan cuma kita, apa yang harus guru lakukan? Dengan bijaknya Ibu itu menjawab seperti ini. Ya, itulah Bu perjuangan guru-guru di belahan dunia manapun. Kalau murid itu sudah bagus, untuk apa ada guru? Dia bilang macam beli kataku. Jadi yang pasti berarti berarti kebagian lebih guru-guru spesial. Kalau misalkan sekolah lain tuh adalah 50, beda 20%, yang spesialnya kita nih alhamdulillah ya. Tapi semuanya alhamdulillah. Luar biasa. Tangan untuk guru yang mentor. Keren. Oke. Lanjut ya Bu, kita ke slide berikutnya ya. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga selaras dengan visi misi sekolah kita yang dipaparkan Pak Gultom ya, bahwa beliau itu ingin kita mengajar sesuai dengan gaya belajar murid. Jadi kalau bahasanya Bu Lina itu jangan hanya sama fokus juga, jangan hanya murid yang baca baik kita yang sudah bisa saja kita, tapi justru yang belum bisa itu yang harus kita didik juga. Gitu. Harus kita fokuskan juga. Istilahnya jangan ambil yang menedai kan, orang Bangka tuh. Ya, itulah yang membuat pendidikan kita jadi paradigmanya jadi berubah. Gitu. Kalau mungkin dulu hanya melihat satu murid saja, oh ini pintar terus yang disuruh, kalau terus yang diminta.
Tapi tidak, kita melihatnya dari berbagai dimensi, ya. Oke, next slide. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kan yang kita tahu selama ini adalah ketika kita di kelas, kita itu mengontrol kelas. Nah, yang kita tahu, guru itu bisa mengontrol murid. Padahal apakah bisa guru itu mengontrol murid? Coba saya tanya Bu Yuli, bisa tidak Bu Ibu mengontrol Buya misalkan? Buya jangan tidur. Bisa tidak? Sedikit-sedikit nanti kan ngulang lagi. Iya. Nanti ngulang lagi. Nah, berarti kan ya susah ya kita ngatur-ngatur benar kita pakai remote kan matikan gitu kan. Udah celah tidur, udah tidur lagi. Iya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini adalah selama ini yang saya alami itu ternyata salah gitu ya. Bahwa saya tuh bisa mengontrol murid di kelas, saya bisa mengatur mereka. Duduk, kerjakan tugas halaman sekian. Ternyata baru tinggal murid sebentar, nyala, berkreasi ya. Tertekan nggak sih kalau gitu? Iya, bener Bu, tertekan. Ya, kita lanjut Bu ya. Ke slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Jadi kalau stimulus responnya kebutuhan kita sama. Saya butuh anak-anak mendengarkan saya, anak butuh saya mendengarkan saya. Itu kan pertama. Tapi ternyata anak tuh juga butuh stimulus yang lain. Misalkan dia mau berkreasi, atau dia mau pembelajaran dengan video, atau dia mau menggunakan pembelajaran yang berbeda. Misalkan dia mau keluar, kayak mau kemana, ya. Tuh perbedaannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kan udah bisa juga kan. Nah, kita sudah tahu nih ya, selama guru ini paham betul bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin, yang mustahil dilakukan kecuali kita punya ilmu mengatur pikiran orang lain ya, ilmu dukun. Oke, nah akhirnya itulah yang menghadirkan disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa menggunakan hadiah, ancaman atau hukuman. Apa baik hadiah, ancaman atau hukuman. Jadi mereka bukan karena dari luar motivasinya. Misalkan Bu Rasima sering ngasih coklat, misal dong, walaupun ibu emang suka semua. Misalkan kalau macam ini biar dia kasih coklat kayak Bu Rasima macam itu misalkan. Atau mungkin dulu pernah ngeliat ya di sekolah-sekolah tuh ada pakai bintang ya. Jadi kalau dia melakukan perbuatan baik dapat bintang, kalau dia perbuatan buruk bintangnya dicabut. Ternyata itu tidak tepat, tidak mendidik Bu. Iya, itu menyebabkan dia termotivasinya dari luar. Jadi motivasi dia itu dari luar, bukan dari dalam diri dia. Sementara dari budaya positif ini, disiplin positif ini maunya anak tuh tergerak dengan izin Bapak Ibu. Sebelumnya kita sedikit dulu ya. Kalau saya biru, beda tepuk-tepuk kok dia menang. Kalau saya bilang merah, Ibu membalas dengan biru. Kalau saya bilang biru, Ibu membalas dengan merah. Tapi kalau saya bilang warna, Ibu diem. Ya. Tes merah, biru, merah, biru, warna. Luar biasa, ya fokus ya. Oke, saya sekali lagi saya mohon izin kepada Pak Kepala Sekolah Bapak Gufron, kepada Ibu Wakil Kesiswaan Bu Roma Olina dan Ibu bagian kurikulum Ibu Emma. Saya mohon izin karena hari ini kita mati lampu ya, tidak direncanakan dan di luar kuasa saya juga. Tidak bisa saya nelfon PLN kan, kenapa tidak nih mati lampu? Coba dihidupkan sekarang, nggak bisa. Jadi saya izin sudah menitipkan kepada Bu Femi presentasi hari ini. Silakan Bapak Ibu sambil lihat di HP-nya masing-masing, boleh sambil melihat sedikit penjelasan dari saya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Kira-kira sebelum saya mulai, ketika mendengar budaya positif, apa yang langsung terbesit di pikiran Bapak dengan Ibu? Boleh angkat tangannya. Ketika mendengar budaya silakan Bu Ibu. Perilaku seseorang. Perilaku seseorang. Oke, ada lagi? Boleh? Sesuatu yang baik. Boleh sampai sini? Bu Pipa, budaya Pak. Tata tertib. Tata tertib. Oke, lanjut. Ada lagi? Hah?
Kebiasaan. Lagi? Bu, dari sebelah sini dong, tolong. Budaya atau Bu Mifa. Ketika mendengar budaya Kebiasaan baru. kebiasaan baik budaya apa? Perilaku yang baru. Perilaku yang baik, ya. Nah, semuanya benar ya jawabannya, semuanya benar. Cuman sedikit berbagi bahwa ketika untuk kurikulum merdeka ini terjadi banyak perubahan dalam paradigma belajar. Mungkin sebetulnya itu bukan perubahan ya, tapi memang sudah kebiasaan kita sudah tahu, tapi namanya tuh baru dikasih nama kayak P5 tuh. Sebenarnya itu sudah kita ajarkan, ya, tapi baru aja diberi nama P5. Jadi kayak sebuah barang yang baru, padahal sudah lama kita menggunakannya. Gitu. Oke. Selanjutnya coba saya mau lihat Bapak Ibu di sini ada nggak menangkap kebiasaan budaya yang tidak baik dari siswa-siswa kita? Ada. Sering mengucapkan nama orang tua. Sering mengucapkan nama orang tua, jadi kayak ngatain gitu ya. Iya. Membuli. Terus kalau misalkan di luar dari Pangkal Pinang atau Bangkok itu misalkan kayak berita terbaru ada murid melakukan kekerasan kepada gurunya sampai gurunya meninggal, ada murid yang melaporkan gurunya gitu kan karena cuma diingatkan misalkan sholat lah disuruh benar-benar tapi dianya malah ngadu ke polisi akhirnya gurunya kena pasal, kena penjara. Itu kan betapa mirisnya ya sistem pendidikan kita hari ini gitu. Nah, di sini dari program dari pemerintah kita berharap bahwa yang namanya budaya positif ini bisa membawa perubahan itu di kelas. Tentunya dengan kerjasama dari guru-guru ya. Oke. Berikutnya boleh Bu dibuka slide berikutnya. Inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, terus ada disiplin positif, lalu nanti kita belajar nilai-nilai kebajikan, lalu kita belajar kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, lalu ada posisi kontrol guru dan mitos-mitosnya nanti, lalu ada keyakinan kelas, dan terakhir nanti kita belajar segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menanggapi anak yang bermasalah dan berulang, mengubah kebiasaan dia itu dari yang buruk menjadi baik. Itu ya kan usaha kita. Waktu itu saya izin berbagi sedikit. Waktu itu kan ada pemateri, kebetulan pemateri kita ini orang yang memang membuat program ini. Nah, jadi itu kesempatan saya buat bertanya. Saya bilang gini kan kondisi, saya mau ngajar di SMA Campus dan Tengah. Sekolah kami adalah sekolah yang berisi anak-anak yang 90%-nya adalah anak-anak spesial pakai telur. Jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan ini Bu, guru-guru kami itulah segala cara dielus lah sudah, dikasih reward sudah, dibeginikan sudah. Tapi kalau pada dasarnya di rumahnya kan nggak bisa kita kontrol. Kalau di rumahnya seperti itu bagaimana kita? Kan cuma kita apa yang harus guru lakukan? Dengan bijaknya ibu itu menjawab seperti ini. Ya, itulah Bu perjuangan guru-guru di belahan dunia manapun. Kalau murid itu sudah bagus, untuk apa ada guru? Bu, dia bilang macam beli kataku. Jadi yang main pasti berarti kebagiannya lebih guru-guru spesial. Kalau misalkan sekolah lain tuh adalah 50, beda 20% yang spesialnya kita nih. Alhamdulillah ya, tapi semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tangan untuk guru yang benar. Keren. Oke, lanjut ya Bu, kita ke slide berikutnya ya. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga selaras dengan visi misi sekolah kita yang dipaparkan Pak Gultom ya, bahwa beliau itu ingin kita mengajar sesuai dengan gaya belajar murid. Jadi kalau bahasanya Bu Lina itu jangan hanya sama fokus juga, jangan hanya murid yang baca baik kita yang sudah bisa saja kita, tapi justru yang belum bisa itu yang harus kita didik juga. Gitu. Harus kita fokuskan juga. Istilahnya jangan ambil yang menegai kan orang Bangka tuh. Ya, itulah yang membuat pendidikan kita jadi paradigmanya jadi berubah gitu. Kalau mungkin dulu hanya melihat satu murid saja, oh ini pintar terus yang disuruh. Kalau terus yang diminta. Tapi tidak, kita melihatnya dari berbagai dimensi ya. Next slide. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kan yang kita tahu selama ini adalah ketika kita di kelas, kita itu mengontrol kelas. Nah, yang kita tahu, guru itu bisa mengontrol murid. Padahal apakah bisa guru itu mengontrol murid? Coba saya tanya Bu Yuli, bisa tidak Bu Ibu mengontrol Buya misalkan? Buya jangan tidur. Bisa tidak? Sedikit-sedikit nanti kan ngulang lagi. Iya. Ngulang lagi. Nah, berarti kan ya susah ya kita ngontrol
positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini adalah selama ini yang saya alami itu ternyata salah gitu ya. Bahwa saya tuh bisa mengontrol murid di kelas, saya bisa mengatur mereka. Duduk. Kerjakan tugas halaman sekian. Ternyata baru tinggal murid sebentar, nyala, berkreasi ya. Tertekan nggak sih kalau gitu? Iya, bener Bu, tertekan. Ya, kita lanjut ya. Ke slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Jadi kalau stimulus responnya kebutuhan kita sama. Saya butuh anak-anak mendengarkan saya, anak butuh saya mendengarkan saya. Itu kan pertama. Tapi ternyata anak tuh juga butuh stimulus yang lain. Misalkan dia mau berkreasi, atau dia mau pembelajaran dengan video, atau dia mau menggunakan pembelajaran yang berbeda, misalkan dia mau keluar kayak mau kemana, ya, tuh perbedaannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan udah bisa juga kan? Nah, kita sudah tahu nih ya, selama guru ini paham betul bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin, yang mustahil dilakukan kecuali kita punya ilmu mengatur pikiran orang lain ya, atau ilmu dukun. Sampai indra keenam. Oke, nah akhirnya itulah yang menghadirkan disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa menggunakan hadiah, ancaman atau hukuman. Apa baik hadiah, ancaman atau hukuman? Jadi mereka bukan karena dari luar motivasinya. Misalkan Bu Rasima sering ngasih coklat, misal dong, walaupun ibu emang udah semua. Misalkan pernah lah macam ini biar aku dikasih coklat kayak Bu Rasima macam itu misalkan. Atau mungkin dulu pernah ngeliat ya di sekolah-sekolah tuh ada pakai bintang ya. Jadi kalau dia melakukan perbuatan baik dapat bintang, kalau dia perbuatan buruk bintangnya dicabut. Ternyata itu tidak tepat, tidak mendidik Bu. Iya, itu menyebabkan dia termotivasinya dari luar. Jadi motivasinya itu dari luar, bukan dari dalam diri dia. Sementara dari budaya positif ini, disiplin positif ini maunya anak tuh tergerak dengan manusia. Ya, tadi kan kita sudah membahas motivasi anak tadi. Sekarang kita bahas kebutuhan dasar karena ternyata ulah mereka di sekolah itu ya berdasarkan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, jadi segala hal yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita di rumah tuh tidak dapat atau di tempat lain tidak dapat. Dan dia sampailah ke sekolah dengan kondisi dia yang tidak lengkap kebutuhan kasih sayangnya dan akhirnya bikin ulah di sekolah yang repot. Luar biasa guru, sekali lagi Pak Guru. Luar biasa. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama bertahan hidup ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Apakah dia sudah mendapatkan semua itu di rumah? Sudah mendapatkan makanan, sudah mendapatkan pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Yang kedua, kasih sayang. Apakah dia mendapat kasih sayang yang cukup di rumah? Atau kedua orang tuanya sedang bermasalah, atau ibunya sibuk ngurusin adiknya, dan sebagainya. Penguasaan atau harga diri. Nah, pernah tidak dia mendapatkan pujian gitu di rumah? Cukup tidak dia dapat pujian? Ya, jadi kan dia di sekolah jadi kayak membuli gitu. Kita kan anak-anak yang dominan ya, kayak saya aja tuh Frankie gitu kan, dia sering ngebully kawannya. Nah itu jangan-jangan dia tuh tidak dapat penguasaan atau harga diri. Dia tidak pernah dia bilang, oh kan bagus nak lah, hebat kan nih, macam itu. Tidak pernah dia mendengar hal itu. Jadi dia mencari sendiri dengan dia nyenggol lawannya kayak gitu. Apa kebebasan? Nah, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Dia tidak bebas, selama ini dia terkekang. Di rumahnya diatur. Tidak boleh nih, tidak boleh nih, tidak boleh kali, tidak boleh makan mie, tidak boleh berjajan, tidak boleh tuh. Akhirnya ke sekolah, dia sesuka hatinya. Dia di sekolah tidur, setelah perutnya jadinya. Dan kesenangan, atau dia tipe anak yang di rumah tuh kebutuhan kesenangannya tidak dapat. Di rumah tidak boleh main, atau di rumah tidak punya teman main, atau di rumahnya bantuin ibunya di pasar, bantu ibunya berjualan, ya. Itulah yang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ketika anak-anak kita ini yang spesial-spesial ini tidak mendapatkan itu di rumah atau di sekolah, dia akan berulang. Dia akan mau menunjukkan tingkah yang menurut kita tuh negatif gitu. Padahal itu sebenarnya ada sehatnya. Ya Bu, benar. Luar biasa. Nah,
Nah, ya seperti kata kita kasusnya kan Angel itu ya, dia di rumah harus ngurus adiknya, jadi dia masih anak-anak harusnya main kan, tapi mau tidak mau dia terpaksa dewasa sebelum waktunya, harus ngerti ibunya, harus ngerti ayahnya, padahal dia cuma anak kecil gitu, yang di rumah segitu harusnya main kan, bersenang-senang, harus punya harga diri, maksudnya dia bisa merasa dihargai di sekolah, entah di rumah atau di mana, tapi ini tidak ada di sekolah dia kayak itu. Tuh. Oke, lanjut ke 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari Bapak, di antara 3 motivasi perilaku ini mana yang paling bagus kira-kira? Yang untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Yang terakhir ya. Nah, kita maunya dengan disiplin hidup ini membuat anak kita mendapatkan motivasi internal, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu yang kita lakukan. Kemarin juga ketika saya coba Bu ya bikin keyakinan kelas di kelas 8 tuh, saya tanya kalian tuh maunya kelas tuh kayak gimana? Saya mau kelas yang tertib, saya mau kelas yang nyaman, saya tidak mau di kelas yang ada yang ngata-ngatain sama orang tua lah. Orang yang Samuel kan sering ngatain sama orang sendiri sih. Ku udah kawas bener Bu, tapi karena kawanku macam itu udah ngapain lah katanya harus kubalas. Nah, jadi kan kondisinya tidak nyaman di sekolah. Nah, itulah kita akan kembalikan lagi mereka ke pesan. Ternyata mereka itu suka loh dengan kenyamanan. Kita pun kalau kelas nyaman, anaknya rahasia, kita disuruh kan ngajar. Tuh. Oke, tadi ada 3 ya. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, apa nih perbedaannya? Oke, kalau hukuman itu tidak berencana. Tiba-tiba, bahkan kita masuk nih labet mood ya, tiba-tiba ada yang ada tugas sudah, kadang ada tugas tadi itu hukuman namanya. Tiba-tiba sesuai mood kita. Alhamdulillah aku hidup. Ya. Terus bersifat satu arah. Nah, bersifat satu arah. Ada coba guys. Oke, lanjut. Kalau konsekuensi apa? Dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi misalkan ibu bapak lagi bikin peraturan kelas, dia sampah ambil, misalkan gini ya, yang nggak buang sampah pada tempatnya telah dihukum, denda, misalkan denda 1.000, itu. Atau yang ketiga opsinya ada restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika mereka berbuat, mereka lah yang mencari solusi atas permasalahan mereka. Kemana itu? Lah saya kemarin sudah mencoba untuk melakukan restitusi, nanti kita praktek ya Bapak Ibu ya, biar lebih enak. Nah, lanjut. 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat yang salah, teman, pemantau, dan manajer. Saat saya merefleksikan ini, saya merasa bahwa saya adalah penghukum, dipadukan dengan teman sedikit. Saya udah pede nih, kira-kira bagus teman ya, kira-kira teman ini bagus, ternyata salah ya Bapak Ibunya. Salah kalau kita dengan guru itu menjadi seperti teman itu salah. Ya, kita lihat kenapa ya. Oke, yang pertama, ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita adalah seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, kita akan memberikan stimulus hormat penuh pada bendera selama 1 jam. Itu kalau penghukum. Ya, tadi insidental, mendadak, langsung tiba-tiba berdasarkan mood guru. Kalau mood guru tengah happy, mungkin habis gajian kan ada beda tengah hari ini, ibu kelas senang dan happy. Tapi tengah mood gajian, oke, kalau yang membuat rasa bersalah dia macam nih. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu tuh selalu saja mengecewakan Bapak. Ya, kamu selalu saja mengecewakan orang Ibu. Kamu udah kasihan apa ke Ibu? Ibu udah datang bikin materi ini, kamu macam itu. Kamu udah kasihan apa Ibu udah datang ke sekolah, tapi Kak malah macam ini di kelas. Itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi kita harus membuat murid itu merasa bersalah. Jadi kasihan kita, akhirnya dia nurut kita, betul. Kan kita yang mengontrol kan. Yang penting dia kontrol kita, posisi kita. Lanjut yang ketiga, nah sebagai teman. Nah ini adalah kalau kita jadi seorang teman.
ayo dong nak ikut aturan sekolah ya, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Nah ini yang sering saya lakukan kepada murid-murid ternyata salah. Gitu. Lanjut, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya di koperasi, temui ibu Lilis dan jangan diulangi lagi. Itu adalah posisi pemantau. Nah ini yang terakhir posisi manajer yang paling keren, yang memang harus direkomendasikan. Nah, apakah kamu tahu nak kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah itulah ketika kita dari posisi manajer. Hal itu yang akan kita tanyakan kepada murid. Ya. Jadi kita meminta mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang menemukan solusinya. Karena mereka tuh sebenarnya nggak tahu. Cuman balik lagi karena mereka tuh kadang-kadang apa ya istilahnya mungkin nggak karena masa-masa bandelnya, terus juga tadi kebutuhan dasar di rumah tidak terpenuhi. Akhirnya mereka nyeleneh di sekolah. Guru yang kena imbasnya. Ya, jadi kita menanyakan. Karena kalau bisa kita tanya dia tahu. Ya bu, udah pakai atribut upacara hari ini. Kemana cara kamu memiliki bu upacara belian yang baru? Wah, orang tidak jawab sendiri. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum kita melakukan posisi kontrol tadi, kita harusnya membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa. Kemarin saya sudah nyoba di kelas Burasima, kelas yang paling ramai, kelas yang paling ya dari guru-guru ya karena siswanya juga banyak ya. Ini adalah prinsip atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah ini nanti tahun depan boleh nih kita terapkan. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat itu murid dan guru dan akan disepakati bersama dengan tanda tangan. Saya izin ya kasih video tentang praktek saya kemarin di kelas 8. Boleh? Nah ini pertama kan setiap guru yang murid berdoa dulu. Memang kita harus sudah berencana untuk membuat keyakinan kelas. Saya bandingkan kemarin sempat minjem buku Femi ya, minta buku Femi. Terus mereka tempelan di depan keyakinan kelas mereka. Sudah mereka 5 posisi kontrol. Ada 1 misalkan ibu lihat nyaman, yang kedua itu saling menghargai, yang ketiga saling menghormati, yang keempat menjaga kebersihan, yang kelima semangat, dan yang keenam menjaga perhatian. Nah, itulah kemarin hasil membuat keyakinan kelas itu.
Ya, iya. Gitu. Nah, saya itu setelah misalnya lanjutkan setelah di kelas 9. Nah ini terus mereka tanda tangan bu, tanda tangan nanti ditempel di bawah keyakinan kelas. Jadi itu kesepakatan bersama kan. Mereka membuatnya secara sadar tentang keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya mereka nyeleweng, tinggal kita balikin lagi. Keyakinan kelas kita apa sih nah? Kau tahu nggak itu sesuai nggak perbuatan kata keyakinan kelas? Kita tinggal kembalikan lagi. Nah itulah yang disebut dengan budaya positif. Nah ini testimoni, ini ya testimoni dari anak-anak sebenarnya cara setelah membuat keyakinan kelas. Adalah tadi kan sudah Nah, selamat pagi semuanya anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Benar, baik. Semoga kalian dalam keadaan baik ya dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, hari ini Ibu ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu, keyakinan kelas itu sedikit mirip dengan peraturan kelas. Perbedaannya adalah peraturan kelas itu dibuat oleh guru saja, ya. Hanya guru yang membuat peraturan kelas untuk kalian supaya kalian tertib. Tetapi keyakinan kelas itu dibuat oleh kalian sendiri. Kalian sendirilah yang akan merancang bagaimana peraturan yang bisa membuat kalian nyaman belajar di sekolah. Ya, contohnya apa? Peraturannya bagaimana, Bu? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Peraturannya cukup dengan satu kalimat yang positif. Misalkan apa kalimat positif yang bikin sekolah kita jadi nyaman? Apa contohnya? Apa? Tenang, boleh. Terus apa lagi? Nyaman. Terus buang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Hah? Kalau ada yang suka saling ngata-ngata tuh berarti harusnya apa keyakinan kelasnya? Saling menghargai, saling menghormati. Itu apa lagi? Supaya kalau belajar lesu-lesu, keyakinan kelasnya harus apa ya? Semangat. Nah, ya. Nah, jadi Ibu akan membagikan sticky notes ini kepada kalian. Kalian tuliskan, ya. Kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan dari diri kalian. Boleh, kalian bisa pilih tadi yang disebutkan tadi, boleh, ya. Asal dia adalah kalimat yang positif, ya. Satu saja ya, hanya satu, oke? Paham?
Aurelia Wijaya. Saya dari kelas 8 di sini. Tujuan saya menulis keyakinan kelas 8 itu saling menghormati. Karena kalau saya menulis saling menghormati agar kami di sekolah, agar kami di kelas saling menghormati dan saling menghargai sama. Contohnya tidak mengatai nama orang tua dan saling toleransi. Terima kasih. Saya Dharma Lukas Tijo dari Kasapan. Saya ingin menyampaikan keyakinan saya di Kasapan, yaitu menjaga kerapian. Maksud dari menjaga kerapian adalah misalnya kita berpakaian harus rapi dan berarti melengkap seperti dasi, ikat pinggang dan lain sebagainya. Dan kedua, kita membasuh rambut. Menurut saya, menggunting rambut secara sembarangan itu tidak melanggar undang-undang yang ada di Undang-Undang Indonesia, karena melanggar hak atau kewajiban dari murid untuk menggunting rambutnya sendiri. Boleh panjang, tapi maksud saya itu dirapikan seperti disisir ke samping, atau bisa agak digunting sedikit poninya agar tidak mengganggu pelajaran. Selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samuel dari kelas 8. Di sini saya akan jelaskan tentang keyakinan kelas 8. Pendapat saya saling menghargai adalah suatu tujuan yang sangat baik buat keyakinan kelas, yaitu tidak mengejek orang tua. Buat teman-teman semuanya dilarang mengati-ngati nami orang tua, karena orang tua di rumah tengah segar-segar bareng mengikuti kasih ngati-ngati yang pasti hati itu gue ngati orang ngatiku. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, saya Nuril dari kelas 8 Yusuf Kagen. Di sini saya menjelaskan apa itu agen. Game itu penting untuk komunikasi informasi dan tidak ada larangan jika gamenya itu ilegal atau tidak boleh dipermainkan. Game kami tidak ilegal dan bisa dimainkan, asik semua orang, tidak ada larangan untuk lomba atau tidak lomba. Jadi jangan marah lagi sama kami. Untuk sekolah, mohon dukungan lomba game. Kita bahas tentang posisi kontrol. Yang ini manajer Bu ya, khususnya di manajer ini kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu yang pertama, kita harus menstabilkan identitasnya, menanyakan keyakinannya, memvalidasi tindakannya yang salah. Ya. Oke, pertama menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip ini, membuat kesalahan itu adalah bukan label ya. Salah, kada akan bisa berubah, bukan kayak itu. Tapi adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita menstabilkan identitas dengan cara misalkan ada murid yang tidak masuk sekolah sering, kita yang marah kan tidak semua masuk, mana nilai kan tidak boleh tidak macam itu normal ya. Tapi ketika kita ada posisi manajer, kita bilang, ibu bapak juga pernah kok melakukan itu, wajar kalau manusia berbuat salah, ya wajar. Ada tak kamu berhak merasa seperti itu, tapi ibu bapak ingin mencari solusi. Masa kamu mau terus-terusan seperti ini, dan macam itu. Jadi kalau misalnya identitas, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Pasti ada kan alasan kenapa kamu tidak masuk sekolah. Pasti ada alasannya. Ada hal yang membuat kamu malas ke sekolah, atau memang ada hambatan. Karena setelah kita korek-korek kan, ternyata dia bantuannya berjualan di pasar kan, jadi pagi-pagi nak berapa tuh lah keburu telat, takut lah segala macam kan, takut dihukum dan sebagainya gitu. Lanjut kita menanyakan keyakinan. Nah, apakah keyakinan kelas kita, keyakinan yang tadi kita buat? Nah, keyakinan kelas kita apa? Saling menghargai. Misalkan kan termasuk kalau hadir kelas kita menghargai guru, ada menghargai guru, menghargai peraturan sekolah. Oke. Atau kamu tuh sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di keyakinan kelas tadi kita menanyakan apa yang kamu yakini. Ini contoh ya, saya minta tolong sama Rafael kemarin untuk bikin video tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi ceritanya tentang
selama Iya. bukit kembali. Boleh diterapkan ini kan. Oh, boleh ya rekayasa. Jadi baca naskah. Apalagi udah baca kan disuruh hafal teks banyak itu di Hafal. Iya. Iya, benar. Oke, kan? Nah sekarang coba ada yang mau praktek segitiga restitusi ke depan boleh? Yang mudah-mudah. Boleh? Silakan. Ya, Ya. ngapain takut? Udah apa ya? Ya, ini Udah habis prosesnya. materinya ya kita praktek segitiga restitusi biar diterapkan ya. Oh, Boleh gimana nih, tuh? sukarelawan boleh Bu Pipa atau Bu Dea atau Bu Yuni. Nah, Ya. lah. Untuk di kelas ya. Bu silakan duduk. Jadi senang Pak ya dari ini. Dia santai-santai kali. Ya ya. Ya. Yang jadi guru siapa? Saya jadi gurunya. Oke, boleh saja. Oke, Bu Lina ini sering nih menghadapi siswa-siswa spesial. Oke, kelihatan sudah ya? Ya. Ini masalah ada lah. Oke. Ibu lah ini aja nih praktek-praktek aja. Ceritanya apa nih Praktek kasusnya? dulu. Kasusnya apa? Yang sering. Jangan, yang sering boleh, yang sering ya. Ini karena siswaan nih. Nggak pakai dasi. Oke, sampai dari sini. Karena susah. Alasannya lupa terus. Oke ya. Oke, action ya. Juga saya ajarkan tadi. Oke, dulu ya. Di Zoom baik. Ada 1, 2, 3. Selamat siang, Dina. Siang. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Nggak tahu. Coba sebelum Ibu katakan kenapa kamu Ibu panggil ke sini, coba kamu lihat atribut kamu. Sekarang sudah tahu kenapa Ibu panggil? Kamu ingat kamu selama kita berapa bulan sekolah ya? 3 bulan sekolah sudah berapa kali ya hal tersebut kamu ulangi? Coba ingat-ingat. Minggu kemarin deh. Minggu kemarin 2 kali ya? Ya, 2 kali. Kira-kira menurut kamu kira-kira pakai dasi itu penting tidak sih nak? Penting. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kamu ya. Ibu juga pernah waktu SMA itu, waktu SMP juga ibu pernah melakukan kesalahan tersebut. Tapi ibu sekarang pengennya kamu menjadi lebih tertib lagi gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan sekarang ini bagus nggak buat kamu di masa depan? Bagus nggak? Bagus ya. Kalau kita lupa itu bagus ya berarti ya? Nggak bagus. Nah, ya. Jadi menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Sekarang hambatan kamu, kenapa sih kamu bisa tinggal terus dengan dasi secara berulang-ulang? Kenapa ya? Ada masalah apa? Apakah dasi itu punya kakinya sendiri berjalan? Atau dasi itu selalu bersembunyi di suatu tempat? Atau gimana? Ya, apa yang bisa ibu bantu? Males aja kadang lupa. Tapi sebenarnya dasi itu ada kan? Ada. Di mana kamu meletaknya? Di tas. Di tas. Sekarang bawa tidak? Nah, berarti solusinya apa ke depannya? Saya pakai. Iya. Menurut kamu kalau kamu pakai dasi terus setiap hari Senin dan kamu ikut kelas sekolah itu bagus nggak untuk kamu di masa depan nanti? Menurut kamu kalau misalkan kamu itu nggak pakai dasi itu bagus nggak buat sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Ya. Yang kita katakan tadi kemarin loh, sesuai nggak? Ya, sesuai. Kalau kita nggak pakai dasi sesuai nggak? Tidak sesuai. Tidak sesuai.
Jadi yang sesuai itu harusnya pakai dasi. Dan dari rumah. Oke, Lina, kamu keren banget hari ini sudah mau merestitusi dan kamu juga sudah tahu permasalahan kamu. Ibu harap ke depannya Lina tidak akan mengulangi itu lagi ya. Janji sama ibu, janji sama dirimu sendiri yang paling penting. Oke, terima kasih Lina, silakan kembali ke kelas. Yang lain pun. Ya kan gitu. Ya, contoh segitiga resiko. Ada lagi yang mau coba boleh? Boleh mau Ini yang praktek? muda-mudanya petak-petak. Bu, jangan muda-muda terus ya, Bu. Nggak Oh, mau. biasa. Weh. Ketawa. Udah pemilu lah gaulnya. Yang film pengalaman. Cepecol. Masa nih bilang sore mak. Kalau ibu ngakak kok itu ujungnya lambat kok. Oke. Ada yang mau coba sekali lagi, satu lagi deh. Sukarelawan. Bilang. Ya. Ayo. Boleh? Yuk, ya. Apa itu Bu Pipa? ngomong? Bu Pipa, Pak Budaya, yuk. Yang sering menghadapi kasus di kelas nih. Untuk menerapkan segitiga restitusi. Cuman nih, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah bisa kita terapkan segitiga restitusi di kelas? Bisa. Bisa. Coba minta pendapatnya boleh Bu Pipa. Menurut Bu Pipa, bagaimana pendapat Bu Pipa tentang segitiga restitusi tadi? Kira-kira bisa nggak, kondusif nggak diterapkan di kelas? Atau udah bisa nggak kayaknya kondisi kita macam ini? Ya. Atau macam tuh? Bisa. Coba. Coba Pipa, ada pendapat Bu Pipa, Budaya, Bu Yuli, saya minta pendapatnya. Boleh? Ano, beres kalau arahin ke Bu Pipa kamera. Tablet. Mana tablet? Mungkin bisa kita coba dulu di kelas, tapi apa siswanya kan tak bisa dilakukan itu buat, cuman kita coba. Ya, coba ya. We Untuk must try to our students. wes. Ya. Ngerti dah Bu, bukan lah. Ngerti lah. Dan juga ada Coba. khusus bahasa Inggris. Khusus bahasa Inggris. Ketika yang kelas 8 itu naik ke kelas 9, mereka akan 100% use English language. Nah nanti berarti apa namanya Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusinya dari Miss menggunakan bahasa Inggris. Keren ya. Good ya, Mrs. Hafifah. Miss Hafifah, you are so great ya. I hope that you can make your class become more diligent student. Ya, menjadi murid yang lebih rajin ya. Lebih adab dan ahlaknya lebih baik. Oke, sudah bisa pendapat Budaya? Budaya apa Bu Yuli dulu nih? Bu Yuli silakan. Bu, tolong di share ke Bu Yuli biar kelihatan bulu badainya. Bulu badai manja, bulu badai yang manja. Tapi kalau misalkan di pelajaran PJOKasi lebih, kalau misalkan kita ke materi tadi itu, yang materi yang ibu sesuai tapi yang dadakan lebih dadakan. Kalau PJOK kan mungkin kalau di kelas itu kan sumpah atau gimana, jadi sering kalau mau keluar gitu. Iya. Kan tapi ada juga materi Bu, enggak ada praktek juga. Misalnya ibarat kata materi 30%. Tapi mereka sukanya di luar. Tapi aku kalau misalkan mau main bola praktek basket nggak enak kalau di suasana terus. Nggak ada yang tidak enak. Kadang ya, Yuli SMP yang main ke SD tuh sama ya olahraga. Jadi lapangan tuh setengah-setengah. Jadi macam ini kan solusi ya. Kita jadwal orang. Hah? Jadi jadwal mereka tuh hari orang. Jadi kita selain hari itu Ketemu tuh jadwal gitu. pasti ada yang kan. Nggak dia ketemu saya ekstra. Nah kalau pagi itu kan biasanya olahraga pagi. Jadi kalau kami olahraga itu lapangan tuh dibagi dua. Banyak sekali Setengah nih SD, setengah SMP, tapi tidak beraturan orang ujung-ujung lah gabung gitu di SMP. Sebenarnya mereka tim belajar sama-sama. Ring basket itu kan satuan untuk SD, satuan untuk SMP kan nggak bisa gitu. Seharusnya kan Kebetulan kita jadi Memanfaatkan
kita terapkan Bu di sekolah Bu. Yang ini tadi. Nah, boleh kan? Yang ini tadi boleh bisakah kita terapkan di sekolah untuk menghadapi murid-murid yang sedang bermasalah tadi kan? Quality control manager tadi bisa nggak kita terapkan? Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, terus baru kita memvalidasi tindakannya yang salah dulu atau menanyakan keyakinan sehingga terciptalah murid yang yang muncul kesadaran dalam dirinya sendiri bertanggung jawab ya benar. Jadi step yang pertama tadi tentu saja kita membuat keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas dengan siswa itu bisa dicoba di tahun ajaran baru ya karena dia penghujungnya. Coba ini keyakinan kelas kita apa gitu. Kalau ada yang cerewet kita kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Cuman ya menurut Bu Emma kira-kira bisa ada Bu itu diterapkan di sekolah? Sebenarnya hal yang seperti ini itu sudah lama, cuma dalam nama yang berbeda. Kalau dulu mungkin namanya apa, kalau sekarang kan masih kita restitusi kan. Kita dalam memanage anak itu memang tidak namanya manage ya. Namanya apa ini namanya ya guru dengan kualitas dengan namanya. Sekarang namanya manajer, misalnya guru itu sebagai manajer sekarang ya. Jadi menurut saya setahu saya selama ini memang sudah dilaksanakan oleh guru dalam melakukan validasi tindakan yang salah ya. Anak dipanggil dengan baik, menanyakan kenapa, apa alasannya, kemudian bagaimana nanti ke depannya bagaimana. Itu sudah lama dilakukan oleh guru. Dengan nama yang berbeda saja. Oke, terakhir Pak Somo boleh komentar? Nggak ada. Nggak ada. Kira-kira Bapak menurut pendapat Bapak gimana ya? Di negara restitusi ini bisa nggak gitu dipakai di sana? Bisa diterapkan di. Bisa. Atau sudah lama Bapak menerapkannya? Cuman baru tahu kalau ini namanya ternyata ada namanya ternyata bisa terapkan. Ya, Ganti nama aja. ganti nama. Jadi Jadi bukan barang baru Bu ya? dia mulai disulap lagi yang baru. Lagu lama kaset baru. Lagu lama kaset baru. Kalau kaset tidak pakai lagi sekarang pakai ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Oh iya, ada satu lagi saya minta tolong nanti saya kasih kuesioner ya. Saya titipkan kepada Bu Femi, nanti tolong Bu Femi kalau dulu ya. Untuk diisi supaya nanti bisa jadi bahan masukan untuk saya ke depannya. Oke, nanti dari Grace ya, tolong kirim ke Bu Femi ya Grace-nya. Oke, mungkin itu saja hari ini apa yang bisa saya bagi kepada Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf ya jika masih banyak ketidaksempurnaan di sana dan di sini dan juga tadi mati lampu juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah ucap, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu guru yang saya berharap dan saya yakin SMP Pemkos ini merupakan isinya adalah guru-guru yang terpilih. Guru-guru yang terpilih dari sekian banyak guru ditempatkan di sini untuk mendidik anak-anak Pemkos. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini nanti bermanfaat buat kita kelak sampai akhirat. Amin. Ya, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Gultom. Rafael, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus berpakar ya di Rasanti. Iya bu, saya kesal. Kenapa kesal? Dan dia minta kerjaan saya, hapus bu. Saya kesal, sudah serta mengerjakan malah dicontek. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ini posisi kamu, ibu juga pasti yang akan kesal. Lalu apa yang kamu lakukan tadi tadi? Saya jambak bukan juga, saya pukul ngejaga. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya. Iya bu, saya jangan. Saya kesal dengan sakit, kalau menonton kan bunda saya. Dia tak sekali tidak mau berusaha. Ibu mengerti kenapa kamu sangat marah karena kamu tidak suka pekerjaan yang sampai gitu saja. Ibu sangat menghargai integritas dalam dirimu. Ibu sangat menghargai kamu tidak melakukan yang lebih buruk daripada itu. Sekarang coba kita pikirkan apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kita. Tidak bu. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar?
saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati teman itu penting tidak? Penting. Jika penting, menurutmu apa sih yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Bersabar dan minta maaf. Kalau ada teman yang menrek, saya akan melaporkan kepada wali kelas atau guru. Baik, Rafael, Ibu Dadang, Rafael sudah mengenakan solusi atas permasalahan Rafael. Ibu harap kedepannya tidak akan lagi terjadi hal seperti ini dan Ibu harap Rafael dan Zaki bisa segera berbahagia. Setelah ini Rafael boleh kembali ke sekolah, Dena. Terima kasih ya. Eli, tadi mendengar dari Ibu Emma, kamu terlambat ya? Iya Bu, Seingat kamu di minggu ini berapa kali kamu terlambat, Mbak? 4 hari Bu. Sering terlambat itu kesalahan bukan ya? Iya Bu. Baik, berbuat salah itu kan manusiawi. Yang terpenting kita mau belajar dari kesalahan yang telah kita buat. Citra sering terlambat pasti ada alasannya kan? Kenapa? Karena saya rela Bu membantu Ibu berjualan di pasar, jadi kurang tidur Bu. Jadi menurutmu kamu terlambat karena membantu ibu? Tidak Bu, Lalu karena apa? saya tidak mengatur waktu dengan baik Bu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Terlambat datang sekolah sesuai tidak ya dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak ya? Penting kalau bisa membuat saya jadi pelajar bertanggung jawab dan menghargai dan mengatur waktu saya. Tentu saja penting. Kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar kita dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal saya sering terlambat. Saya minta maaf Bu. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan mengatur waktu saya membantu Ibu sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu. Baik, Kelly, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Benar? Ya, kamu janji dengan ibu yang tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Baik, Kelly, sekarang boleh kembali ke kelas ya. Saya Rafael dari kelas 7. Saya senang berdiskusi dengan ibu guru. Saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya juga bisa melatih amarah dan bersabar. Saya harus banyak belajar menghormati teman. Terima kasih. Yang saya ini sampai dari kelas 7. Saya senang berdiskusi dengan Ibu. Saya akhirnya menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya harus belajar mengatur waktu agar tidak terlambat sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Karina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Penkos Bangka Tengah. Hari ini saya akan mengemukakan hal baik yang sudah saya terapkan dan apa yang perlu saya perbaiki. Menurut saya, hal baik yang sudah saya lakukan adalah saya berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid saya dan menerapkan budaya positif di sekolah. Saya juga berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan murid saya. Hal yang perlu saya perbaiki adalah pemberian motivasi setelah penerapan segitiga restitusi agar anak memiliki karakter yang lebih kuat setelah dirinya melakukan kesalahan dan berupaya memperbaikinya. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah saya harus refleksi dan evaluasi diri apakah langkah-langkah yang saya lakukan adalah sudah sesuai dengan langkah sebagai seorang manajer. Dan implementasi ke depannya adalah saya ingin menerapkan kembali keyakinan kelas, ingin menerapkan kembali segitiga restitusi dan tentu saja mengajak teman-teman saya saling berdiskusi di komunitas belajar untuk menerapkan dan mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, saya harap saya, kepala sekolah, dan para pemangku kepentingan di SMP Penkos Bangka Tengah bisa terus berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Karena hal yang paling sulit adalah mengubah apa yang sudah lama
dilakukan oleh rekan-rekan SIOT dan termasuk diri saya sendiri. Dan saya harap dengan adanya video ini, dengan adanya implementasi budaya positif di sekolah saya bisa memberikan perubahan kepada peserta didik dan kepada lingkungan di SMP Yapenkos. Terima kasih.